إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusannya. Baik urusan-urusannya yang berkaitan dengan duniawiyah ataupun yang berkaitan dengan perkara-perkara ukhrawiyahnya. Tatkala seorang hamba bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Dan ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah yang akan menyelesaikan urusan yang ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat untuk diserahi urusan. Bagaimana tidak? Dialah zat yang maha kaya. Dialah zat yang maha mampu atas segala apapun. Maka siapa lagi yang lebih baik untuk kita pasrahi urusan kita baik dunia maupun akhirat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dan pasti Allah akan mencukupinya. Pasti Allah akan menyelesaikan hajatnya. Pasti Allah akan membantu dia untuk membantu dan menyelesaikan apa yang ia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai melakukan usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tawakalnya seorang hamba adalah dengan ia mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil atau hasbiyallahu wa ni'mal wakil, yang maknanya adalah cukuplah Allah yang akan memenuhi urusanku dan menyelesaikan urusanku, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik zat untuk diserahi urusan. Oleh para ulama, kalimat ini dikenal dengan istilah hasbalah, yaitu ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ucapan ini disyariatkan untuk diucapkan kapan saja, baik siang maupun malam, dan kapanpun seorang hamba ingin mengingat dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disebutkan oleh para ulama bahwasanya doa ini ataupun zikir ini lebih ditekankan untuk diucapkan dalam beberapa keadaan. Di antaranya adalah tatkala seseorang merasa berat
tatkala seseorang merasa dihimpit dengan perasaan yang tidak enak, di saat itu lebih ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga yang lainnya rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kaifa an'um wa sahibul qarn qad iltaqamal qarn wastama'al izna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh." Faka'anna dzalika saqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, bagaimana mungkin aku bernikmat-nikmat di dunia ini? Bagaimana bisa aku merasakan kelezatan dunia ini? Sementara pemilik trompet, sementara pemilik sangkakala telah meletakkan trompetnya di mulutnya. Dan ia bersiap-siap mendengarkan kapan ia diizinkan dan diperintahkan untuk meniupnya. Yang berarti sudah sangat-sangat dekat. Ia sudah meletakkan trompet tersebut di mulutnya. Hanya tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniupnya. Maka ia pun langsung meniupnya. Tidak lagi mengangkatnya dengan tangannya kemudian meletakkannya ke mulutnya. Tidak. Namun ia telah meletakkan trompet tersebut di mulutnya. Hanya tinggal menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kapan diperintahkan untuk meniupnya. Keadaan yang seperti ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin untuk bernikmat-nikmat dengan dunia ini sementara kiamat sudah begitu dekatnya. Maka ternyata itu sepertinya memberatkan atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ternyata sepertinya memberatkan mereka dan menyempitkan mereka, membuat mereka menjadi sempit dan gundah gulana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingin menghibur mereka dan memberikan solusi. Qulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katakanlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Sebuah solusi nabawi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seseorang merasa sempit, tatkala seseorang ditimpa kesusahan dan kesulitan yang sangat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka begitu beratnya. Tatkala mendengar bahwasannya malaikat peniup sangkakala telah meletakkan trompetnya di mulutnya, maka Nabi pun memberikan saran kepada mereka untuk mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua, di mana ditekankan juga bagi seorang muslim dan seorang mukmin untuk mengucapkan kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, adalah kalimat ini diucapkan untuk menolak makar dari musuh-musuh. Untuk menolak makar yang diinginkan oleh musuh-musuh kita untuk mereka timpakan kepada kita mudarat, untuk menimpakan kepada kita bahaya. Maka lebih ditekankan lagi untuk kita membaca zikir ini dengan mengucapkan hasbi Allah atau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya dia mengatakan kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar hasbi Allah wa ni'mal wakil. Adalah dahulu ucapan yang terakhir diucapkan oleh Ibrahim tatkala ia dicampakkan ke dalam api, adalah dia membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang akan mencukupiku dan dia adalah sebaik-baik zat untuk diserahi urusan. Wa amma nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
tatkala beliau berpapasan dengan segerombolan orang, maka mereka pun mengabarkan kepada beliau bahwasanya pasukan Abu Sufyan atau Abu Sufyan telah mengumpulkan manusia untuk menghabisi kalian, untuk meluluhlantakkan kalian, untuk benar-benar menghabisi kalian wahai kaum muslimin. Dan ini terjadi tidak lama setelah perang Uhud. Maka tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan berita itu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tatkala rombongan itu mengatakan sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghabisi kalian, maka ternyata ucapan tersebut, berita yang mereka dengarkan tersebut, ternyata justru menambahi keimanan mereka. Fazadahum imanan. Bukan justru semakin membuat mereka takut. Justru ucapan itu semakin menambah keimanan mereka. Dan mereka pun mengatakan di saat itu untuk menolak makar yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan akibat yang mereka dapatkan adalah fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka pun pulang dengan membawa nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lam tansabhum su, dan mereka sama sekali tidak disentuh oleh kejelekan. Lam tamsashum su, sama sekali mereka tidak mendapatkan kejelekan dari makar yang diinginkan oleh pasukannya Abu Sufyan. Dua orang nabi, bahkan nabi yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibrahim, di saat-saat genting, di saat-saat mereka mendapatkan ancaman dari musuhnya, di saat mereka mendapatkan makar dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ucapkan adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang ketiga, yang juga disyariatkan dan ditekankan seseorang untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah tatkala seseorang dizolimi oleh orang lain. Maka di antara yang disyariatkan bagi orang yang dizolimi tersebut untuk ia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya tidak ada bayi yang bisa berbicara kecuali 3. Di antaranya yang disebutkan adalah seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Kemudian lewat di hadapan mereka seorang laki-laki dengan menunggangi kuda seorang pemuda yang gagah. Maka melihat penampakan yang seperti itu, sang ibu pun berdoa, Allahumma ja'al ibni mislah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti itu. Seperti laki-laki yang terpandang dan mulia dan gagah dengan menunggangi kudanya. Maka kontan seketika sang anak pun melepaskan susuannya dari ibunya. Dan ia justru berdoa, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian ia pun kembali menyusu. Kemudian tak lama kemudian lewat lagi di hadapan mereka seorang budak wanita yang dikejar oleh sekelompok orang sambil diteriaki, sarakti wa zanaiti, sungguh engkau telah mencuri, engkau telah berzina. Wahiyat taqulu, namun wanita itu hanya mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang akan mencukupiku dan hanya dialah sebaik-baik zat untuk diserahi urusan. Maka kemudian sang ibu pun bertanya kepada sang anak. Maka melihat yang seperti itu, sang ibu berkata, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Wahai Allah, jangan jadikan anakku seperti itu. Seperti wanita yang hina yang dikejar-kejar dan dituduh orang. Dan dikatakan oleh orang bahwasanya ia berzina dan mencuri. Maka sang anak pun kembali langsung melepaskan susuannya. Kemudian ia berdoa, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Maka akhirnya sang ibu pun bertanya kepadanya. Tatkala lewat seorang laki-laki yang gagah dengan menunggangi kuda. Aku berkata, ya Allah, jadikan anakku seperti itu. Engkau justru sebaliknya.
Tatkala lewat seorang budak yang dituduh yang tidak-tidak, engkau justru mengatakan, jadikan aku sepertinya. Maka ia pun menjawab, adapun orang yang pertama adalah orang yang sombong, orang yang suka dipuji oleh orang lain. Maka aku pun berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Adapun wanita yang kedua adalah seorang yang sama sekali berlepas diri dari kesalahan-kesalahannya dan ia sama sekali tidak melakukan kemaksiatan yang dituduhkan olehnya. Maka aku pun berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti dia, seperti wanita itu selamat dari kemaksiatan, maka jadikan aku juga selamat dari kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat berikutnya dan waktu berikutnya di mana ditekankan bagi kita untuk mengucapkan hasbunallah adalah tatkala kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggu datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang berpaling dari al-haq, meskipun orang-orang tidak mau menerima al-haq yang kau sampaikan kepada mereka, meskipun orang-orang menolak kebenaran yang engkau sampaikan kepada mereka, meskipun orang-orang tidak menerima dakwahmu yang hak, maka ucapkanlah hasbi Allah. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illahu. Wahai Muhammad, jika mereka berpaling dari kebenaran yang kau sampaikan kepada mereka, jika mereka menolak dakwahmu wahai Muhammad, maka katakanlah hasbi Allah la ilaha illahu. Katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan tatkala dakwahnya tidak diterima oleh manusia, tatkala kebenaran yang ia sampaikan kepada manusia ditolak, Allah memerintahkan kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan hasbi Allah la ilaha illahu. Bentuk penyerahan urusan yang luar biasa. Di saat-saat genting, di saat-saat sulit, ucapan ini adalah ucapan yang sangat mujarab. Ucapan yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada seseorang yang lagi mendapatkan masalah dan musibah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dampak dari ucapan ini lebih terasa, maka hendaknya tatkala mengucapkan ucapan ini juga disertai dengan melakukan upaya dan juga sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Karena inilah tawakal yang sesungguhnya, tawakal yang syar'i. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah tawakalnya seekor burung yang ia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Kemudian ia pulang di sore hari ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah penuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Rawahu Ahmad. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pasti akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki seekor burung yang berangkat dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan perutnya telah penuh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
أشهد أن محمدا رسول الله